Ya nggak siap, ya nggak apa-apa. Ya, karena ini adalah bisnis real, ya bisnis akal sehat. Nah, jadi intinya, dan terima kasih sekali di sini juga sudah hadir Bapak Mandala Utama, ya. Terima kasih Pak. Nah, oke, Bang Fadli senyum dong, harus senyum. Bu Dewi harus senyum, ya. Yang paling pertama sabar, kan diajar sabar, syukur, senyum. Nah, itu yang paling penting, ya. Jadi walaupun ada masalah, ada kendala, ada hambatan, tetap harus senyum. Pak Cori senyum dong. Senyum Pepsodentnya mana? Ya, dihadang badai, WD lagi dihantam, lagi di WA terus kan sama timnya kan. Nah, kita harus tetap senyum kawan-kawan, ya. Jangan khawatir, ya. Badai pasti kita lewati teman-teman, ya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk mengawali agenda perbincangan kita di pagi hari ini, ya, barangkali kita mau mendengarkan keluh kesah daripada kawan-kawan yang ada di lapangan. Silakan, ya, silakan aja. Nanti saya dan Pak Mandala mendengarkan, nanti akan kita tanggapi, ya. Oke, mungkin bagi kawan-kawan yang mau komen ataupun mau tanya atau apapun, ya, silakan. Sekalipun itu nanti mau negatif juga nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, kita tetap terima, ya. Ya, silakan tambah yang mau merespon. Tambahan nih karena partisipannya hanya 16. Kalau gimana Bang Arji, tetap semangat. Sangat. Monitor, ya, karena ini kapal kita bersama, ya. Ini lagi dalam keadaan mungkin kapalnya lagi agak bocor nih. Agak bocor. Nanti akan dicek, nggak masalah itu. Oleng cak kata saya. 101, tolong suara saya terdengar nggak? Ya. Oke, Pak Mandala boleh memaparkan kondisi BWT saat ini, walaupun kondisi yang pahit mungkin yang harus kita hadapi bersama. Nggak apa-apa, ya. Ini proses yang harus kita jalani, proses yang harus kita lewati. Silakan Pak Mandala, boleh. Halo, Sob, suaranya jelas. Sudah masuk suara saya? Sudah. Oh, oke. Ya, ini karena peserta ini hanya 16 kan ya, hanya 16. Jadi kalau satu monitor ini bisa muncul semua. Jadi saya bisa lihat. Jadi mohon untuk rekan-rekan yang belum mengaktifkan videonya, sebaiknya diaktifkan videonya. Karena saat ini kita harus menyatukan frekuensi dalam sebuah kebahagiaan, ya kan? Supaya sinergi masing-masing ini bisa tervibrasi dengan baik lah, gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mengaktifkan videonya supaya kita bisa seperti bertatap muka. Nah, ini ada. Kalau Semuntitam Academy ini admin. Kalau Doni Alfati, tapi udah muncul, ada dua ya. Ada Doni Alfati sama Doni Alfati 1. Oh ya, Mas Doni udah muncul. Miracle 99, Mbah Moro Dirono, Pak Dadi, Black Tiger, kalau berkenan untuk mengaktifkan videonya supaya saya rubah screen-nya ini jadi satu layar, jadi bisa artinya kan kita akan membahas sesuatu yang sangat vulgar, gitu kan, bersama, dan ini kita tidak memaksa. Nantinya mungkin ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan, tetapi ini adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Oke, baik. Terima kasih 101 yang luar biasa dan dahsyat. Untuk mulai yang pertama ini, sebaiknya kita perlu mendengar, ya kan? Kita perlu mendengar dari para founder ingin menyampaikan aspirasinya, gitu kan? Kondisi masing-masing dari founder ini bisa saling melengkapi, baru nanti kita bahas. Silakan. Mungkin Mas Edo bisa bantu manage secara bergantian
siapa yang ingin menyampaikan aspirasinya terlebih dahulu. Tapi mohon saya memberikan regulasinya bahwa kalau aspirasi itu sudah disampaikan oleh founder lainnya, mohon jangan diulang. Jadi mohon jangan sama, oh ya betul Pak, memang ini masalahnya cuma akhirnya nanti semuanya bicara, tapi masalahnya cuma satu gitu kan. Jadi kalau dianggap bahwa disampaikan oleh founder yang lainnya yang sudah bicara lebih, saya serahkan kembali ke Mas Edo, monitor bisa dipandu untuk mulai sesi diskusinya. Silakan. Ya, halo, semangat pagi, yes, Pagi. salam sambutan, bahagia, Sehat, sukses, bermanfaat. BW Trade semakin berjaya, Semakin berjaya. berani itu acai. Dasar luar biasa. Kita pada pagi hari ini bersama dengan mentor kita Bapak Yusuf Ritonga 001 BW Trade dan juga Bapak Mandala Utama, sangat dahsyat sekali ya, dengan jajaran para founder dan juga ada beberapa undangan ya, sangat luar biasa sekali. Pada pagi hari ini kita bersama-sama meeting ya, bertujuan bagaimana kita menyamakan frekuensi ya, untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, untuk niat kita bersama ingin membantu mitra-mitra kita supaya menjadi orang yang bermanfaat dan sama-sama kita menjadi orang yang bermanfaat. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hari ini hadir, kami persilakan untuk bertanya ya. Mungkin kita mulai saja Pak ya, langsung saja. Mungkin Bapak dari beberapa founder dulu untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin ada beberapa kendala atau apapun itu ya. Dimulai dari Bapak Arji. Silakan Bapak Arji. Ya, hilang sinyal. Siapa yang akan? Siapa yang mau? Mungkin dari ada Pak Cori. Pak Cori, ada Pak Joni, Pak Muharam, Pak Dadi. Pak Cori, Pak Dadi, ada juga Kak Dewi. Oh, Pak Dadi mulai tuh saya. Wah, tampilan baru Pak Dadi ya. Saya pikir ada Presiden Timur datang ke BW Trade. Saya pikir. Ternyata Pak Dadi. Semangat Pak Dadi. Udah lama sekali saya nggak ke Kota Pati nih kan. Padahal kita mulai dulu dari bisnis Kota Pati. Silakan Pak Dadi. Ya Pak Dadi, silakan dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Mandala, Pak Yusuf, dan tim manajemen, dan semua kawan-kawan, founder maupun manajer yang diundang di sini. Jadi di sini saya tidak membicarakan hal-hal yang bermasalah sekarang. Cuma kemarin saya ketemu sama Mas Edo, bagaimana BW Trade ini ke depan kembali kepada konsep semula, yaitu network marketing. Saya rasa dengan network marketing ini sangat luar biasa, karena jika dijalankan sudah tentu tidak akan ada beban di dalam sistem. Karena ini ada regulasi omset bergulir, seperti itu Pak Mandala. Jadi seperti ini Pak Mandala. Jadi dengan carut marutnya permasalahan yang terjadi di sekarang, karena saya rasa memang ada sedikit penyimpangan. Jadi yang rencananya ke network marketing jadi BU murni, saya sudah pahami itu, sehingga di dalam sistem BU murni ini sang perekrut sponsor itu nggak bakal mau tahu tentang orang yang disponsori, tidak jelas itu. Jadi ini sesuai apa yang dibicarakan Mas Edo. Saya mohon, saya bahkan pernah marah juga itu di grup. Nah ini maaf, ini Pak Yusuf yang pernah telepon saya. Jadi saya mohon dengan kejadian seperti ini, masing-masing dapur kita nanti terpisah Pak. Jadi dapur regulator jangan sampai masuk ke dapur eksekutor. Ini bahaya sekali. Dan ini
leader. Leader support system ini diciptakan memang hak daripada para leader. Bagaimana para leader ini bisa mengelola dapurnya, bisa melakukan sebuah duplikasi yang pas di dalam bidang network marketing. Sudah tentu dengan kita pure ya, kata Mas Edo pure ke leader ke network marketing ini jelas kerja leader ini sangat luar biasa. Jadi yang jadi masalah ini leader ini tidak akan bisa lepas tangan karena secara otomatis akan dikejar oleh jaringan. Jadi satu hal yang kita pahami bahwa cara kerja leader nanti akan menjadi luar biasa, nggak seperti kemarin. Jadi semua masing-masing tidak akan pernah bisa lepas dari tanggung jawabnya. Untuk itu mohon terjadinya sistem yang baku. Jadi saya mohon sistem baku itu termasuk kebijakan-kebijakan nanti jangan sampai berulang seperti kemarin. Dan yang kedua tentang plan digenapi, jadi tidak hanya bonus VVIP yang tercantum, tapi bagaimana bonus para direktur ini harus dicantumkan juga dalam plan. Jadi nanti tidak terjadi kenegatifan, saling mencurigai. Wah, ini lebih besar, ini lebih kecil. Seperti itu. Untuk itu tentang pembaruan sistem yang baku yang kita pahami, Pak Mandala ya, yang kita pahami marketing. Jadi saya pelaku network ini sejak 2008 dan aktif sampai sekarang. Memang kehidupan saya tertumpu pada network marketing. Keseluruhan full di network marketing yang saya pahami ya. Ini nanti sedikit menyinggung WD ini pasti. Jadi seperti ini Pak Mandala. Jadi dalam untuk menjadi seorang member sudah tentu kita ini bukan orang-orang yang sukses ya, belum sukses. Hingga mau menjadi seorang member dengan harapan seorang member ini jelas tumpuan hidupnya adalah terhadap pekerjaan dan perusahaan yang diikuti. Sudah jelas. Yang kedua, sudah tentu faktor perekonomian, bahkan perut keluarganya. Perut keluarganya itu tertumpu di sini juga. Maka dari itu, pedoman member itu kan nggak sulit sebenarnya. Hari ini bekerja, besok sudah bisa kasih makan keluarganya, dan kelebihan dari bonusnya sudah bisa untuk kerja lagi di hari berikutnya. Hanya itu, jadi saya pahami kalau hal itu bisa terjadi, saya yakinlah BW Training nggak bakal ada duanya. Saya yakin seperti itu. Jadi konsepnya ya memang ke WD ini sebuah faktor yang sangat berbahaya di dalam network marketing. Jadi saya mohon ini juga dipertimbangkan. Seperti itu, hanya itu Pak Mandala. Jadi kalau tentang network ini nanti bisalah kami bicarakan langsung dengan manajemen. Cuma ini ya permasalahannya hari ini kita sulit berkembang gara-gara WD. Bahkan di lapangan ini sulit sekali. Bahkan teriakan member hingga ke kami ini sampai nggak bisa tidur. Harus keluar terus ke sana kemari sampai nggak bisa tidur, susah tidur. Seperti itu. Jadi konsepnya yaitu tadi konsep member bahwa hari ini kita bekerja, besok kita sudah makan dan bisa melakukan pekerjaan lagi. Masalah impian itu urusan belakang. Yang jelas dalam kehidupan kita ini yang paling awal adalah perut. Jadi mohon itu dipertimbangkan. Bila hari ini terjadi hal-hal perubahan yang bisa mengarah ke hal-hal seperti itu, saya yakin ini kendala akan teratasi. Saya kira cukup, mungkin nanti akan ditambahkan oleh kawan-kawan founder yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Yang lain? Kita lanjut sampai selesai semuanya dulu ya, supaya ini terjadi diskusi yang tidak satu arah gitu. Jadi ini bisa dilanjutkan dulu, bukan buru-buru untuk mendapat klarifikasi, tapi memang kita berada dalam sebuah forum diskusi.
Silakan yang lain langsung ambil peran. Oke, bisa suara saya didengar nih, untuk Bos Yusuf? Ya, bisa. Aman, Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyampaikan aspirasi dari para tim intinya ya, para mitra dengan keadaan yang saat sekarang ini, untuk saat ini yang dikeluhkan yang pertama adalah ya tentunya WD, karena WD dengan perjanjian ternyata seperti itu memprospek orang-orang baru, mereka menjadi takut akhirnya seperti itu. Jadi saya pengen sebenarnya nih kalau di meeting online ya nggak masalah sih, tapi saya sendiri pengen bagaimana supaya ini semuanya bisa teratasi. Kita adakan yang namanya meeting offline, duduk bersama antara founder dengan tim akademi 001 dan CEO. Karena di situ saya pengen ya di situ ada pembahasan masalah tentang sebuah MOU. MOU keterikatan antara founder 001, CEO dan tim akademi. Karena di situ ada sebuah pembahasan MOU, itu adalah MOU tentang pembakuan sebuah sistem di BW Trade ini agar tidak bisa dimain-mainkan. Seperti itu. Terus sebuah MOU tentang sebuah kebijakan, yang mana sebuah kebijakan itu kalau bisa ya semua yang terkait di dalam BW Trade ini, yaitu founder 001, CEO dan tim akademi dilibatkan. Seperti itu. Terus nanti mungkin MOU antara founder, apa sih fungsinya founder, apa sih manfaatnya founder, apa sih yang didapatkan founder, seperti itu. Jadi saya pengen adanya sebuah MOU, sebuah keterikatan antara founder dengan trade. Jadi itu tidak akan bisa kita lakukan di meeting online, ya. Itu akan bisa kita lakukan di offline. Kenapa? Itu kita ada nanti MOU tangan yang mana semuanya sepakat yang kita setujui di dalam BW. Karena menurut saya ada beberapa hal yang harus kita sampaikan ke mitra, juga ada beberapa hal yang tidak harus disampaikan ke mitra di dalam BW Trade ini, ya. Jadi saya pengen semua yang ada di BW Trade ini founder mengetahui. Karena apa? Karena menurut saya founder jadi garda depannya di dalam BW Trade ini. Karena semua mitra-mitra di dalam grup, para founder mempunyai tim, mempunyai grup masing-masing, dan mereka menghandle itu. Dan kan di dalam grup kita masing-masing tidak ada 001, juga tidak ada CEO. Kalau tim akademi itu hanya beberapa grup, mungkin dari grup manajer seperti itu, ya. Jadi saya pengennya antara founder dan BW Trade ini mempunyai keterikatan dan ada MOU-nya, dan di situ harus kita bahas tentang sistem BW Trade ini secara akurat. Jadi di saat founder mengadakan meeting Zoom ada sebuah pertanyaan tanya jawab, jadi tidak plan seperti itu. Apa yang disampaikan di awal terus ya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kebijakan itu dimusyawarahkan bersama dengan keputusan yang tepat. Jadi menurut saya di BW Trade ini saat sekarang ini kebijakan yang telah kami terima itu sangat memberatkan mitra. Itu menurut saya memberatkan mitra. Dari denda 30%, terus dari satu akun 99 aset, terus dari WD sendiri saya
terlalu lama. Kalau mungkin tiga hari 24 jam, 3 kali 24 jam itu mungkin masih bisa kita tekan teman-teman itu mungkin agak lebih aman lah, seperti daripada 5 kali 24 jam. Walaupun toh 5 kali 24 jam paling tidak mempunyai alasan yang sangat akurat yang sehingga kami para founder bisa menyampaikan secara gamblang kepada teman-teman semuanya. Jadi banyak bagaimana supaya ke depan itu mitra-mitra BW Trade benar-benar nyaman menjalankan BW Trade ini, tidak ada beban, tidak begitu berat. Karena apa? Menurut saya jikalau teman-teman semuanya ini merasa tidak berat menjalankan BW Trade, tentu mereka juga semuanya akan menciptakan omset. Seperti itu. Jadi karena saat sekarang ini mungkin karena kebijakan itu banyak memberatkan mitra, mungkin inilah efek dari omset kita menurun. Itu menurut saya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa direalisasikan. Besar harapan saya kita para founder bersama pihak manajemen bisa mengadakan meeting offline, duduk bersama, kita saling membahas untuk kemajuan BW Trade ini, karena kita sudah sama-sama tahu dan menyatakan bahwa BW Trade ini milik kita bersama. Maka dari itu kita harus ada sebuah MOU antara founder dengan BW Trade ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa dirembukkan lagi sama teman-teman yang lain. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makin berjaya, semoga berani. Ya, terima kasih. Sebelum mulai kita senyum bersama dulu lah ya, supaya tidak terlalu tegang. Bahwa kalau kita sudah senyum itu bisa mencairkan suasana. Jadi semua permasalahan seberat apapun dengan senyuman dan rasa syukur, insya Allah menemukan jalan keluarnya. Jadi nggak buntu. Semua aspirasi bisa menjadi hal baik jadinya, kan? Oke, mari semuanya tersenyum dulu. Yang belum tersenyum, maka kita harus tersenyum dulu dan tertawa bahwa bisnis ini wajar sekali. Sebuah proses di mana yang sebuah kegagalan hanya dinyatakan ketika kita berhenti berproses. Tapi sebuah kejatuhan ketika berproses itu masih ada, maka optimislah bahwa kejayaan BW Trade pasti semakin berjaya. Oke, lanjut Mas Edo. Oke ya, lanjut. Terima kasih Bang Haji, tadi sudah Pak Dadi, Mbak Haji dari Pekanbaru, dari Pati udah ke Pekanbaru, ya kan? Luar biasa sekali. Sekarang kita mau kemana nih sekarang, ya kan? Yang dari Padang, Jakarta, ya kan? Mana lagi? Ke Pati lagi Pak, Pak Slamet. Oh, balik Pak Pati lagi. Monggo, ayo lanjut. Mari kita diskusikan bersama. Ini tadi udah ada masalah baiat ini kan? Udah ada MOU, ini ada baiat nih. Ini dahsyat ini, kalau udah MOU itu udah tanggung bersama ini kan, ya kan? Semua segala kesulitan 101 semua hitam akademi ini, baik keuntungan dan permasalahan kita tanggung bersama. Mari kita lanjutkan diskusinya supaya tidak terlalu panjang atau waktunya. Oke, silakan. Silakan Pak Slamet, dibuka mic-nya langsung Pak. Monggo Pak Slamet. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat selalu Pak Slamet. Terima kasih atas waktunya Bapak Mandala dan juga Bapak 011. Langsung saja, karena ini waktunya juga mungkin kawan-kawan akan menyampaikan aspirasi. Menurut saya, permasalahan yang kita hadapi ini bermula dari mungkin keputusan dari manajemen yang menurut saya itu terlalu terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi dari founder, yaitu masalah ROA. Karena begini, ketika di bulan Desember itu RO ada sedikit penurunan, dan itu saya pikir rasional karena harga naik, kemudian RO ada penurunan. Tapi ketika harga semakin naik, kemudian di bulan persiapan RO di bulan Juni, itu tiba-tiba RO langsung ada kenaikan. Dan ini sangat-sangat memberatkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arji tadi, sangat memberatkan. Tapi walaupun demikian, kami di lapangan
di lapangan terus selalu optimis dan kami motivasi mitra-mitra bahwa yang namanya RO itu kan nambah aset pribadi, jadi nggak masalah seperti itu. Alhamdulillah kawan-kawan mitra yang semula itu negatif akhirnya mau RO dan kemudian juga agak teredam masalah itu tadi, masalah tentang keberatan tadi. Tapi di tengah perjalanan WD ini Pak masalahnya. WD ini menjadi momok. WD ketika saat itu tiba-tiba kemudian ada mundur yang semula 3 hari, kemudian mundur 5 hari. Kemudian ketika 5 hari disampaikan, itu realisasinya mundur lagi. Bahkan yang sangat-sangat istilahnya itu sangat sangat luar biasa errornya dari kawan-kawan itu. Ketika 5 hari lebih 6 hari 7 hari, bahkan ada yang hampir 10 hari aja hari ini itu belum masuk. Nah ini loh Pak, masalah utama itu. Jadi sebenarnya kalau WD itu normal, taruhlah misalnya 3 hari, itu saya kira sudah bagus sih. 3 hari ini kok bisa berjalan bagaimana yang komitmen yang dibuat sendiri oleh manajemen kemudian bisa direalisasikan, itu saya yakin tidak ada gejolak seperti ini. Karena mitra-mitra kami saya tanya itu, masalahnya di WD. Saya maklum karena ibaratnya orang ketika bekerja itu yang diharapkan kan upah. Ketika petani menanam itu kan panen. Panennya mitra di network ini kan WD itu. Ketika WD ini tidak lancar, sudah urusan perut tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy itu susah sekali itu. Jadi masalah WD ini Pak terutama. Makanya saya mohon masalah WD ini hari ini itu harus benar-benar ada solusi. Karena ketika kami kemarin meeting, ada Pak CEO juga, dengan Pak CEO yang menyampaikan itu tentang WD, katanya ada perbaikan, tapi ternyata dalam perjalanan justru malah molor lagi. Nah ini yang saya pertanyakan, gimana komitmennya itu Pak ya. Jadi konsisten dari komitmen yang telah dibuat sendiri ini kami mohon, benar-benar kami mohon, agar tidak timbul penilaian negatif. Bagaimanapun juga mitra itu tidak bisa disalahkan kalau mereka itu menilai negatif. Nah, saya sudah menyampaikan berkali-kali bahwa kami yakin sistem biotrade ini amanah, sebenarnya amanah seperti itu. Tapi ketika dalam realitasnya seperti itu, nah mau ngomong apa kan seperti itu. Akhirnya apa? Timbul pemikiran negatif, wah biotrade mau ambruk, biotrade mau selesai. Dan itu negatron dari luar apalagi, dasarnya bukan main. Nah inilah yang mempengaruhi kenapa omset sama sekali tidak bergerak. Itu Pak masalahnya. Jadi ibaratnya WD ini adalah panen, ibaratnya orang kerja itu adalah upahnya. Maka sesegera mungkin kalau dalam literasi keilmuan Islam kan jelas berikan upah para pekerja sebelum kering keringat. Itu adalah hukumnya wajib. Mohon maaf ini. Ini saya sekali lagi saya tekankan masalah ini karena ini bukan main-main. Sudah bekerja, yang sudah bersusah payah, yang sudah dihina orang, dicaci maki dan sebagainya. Ini luar biasa Pak. Nah, mereka ini bekerja mengomset, kemudian yang diharapkan adalah WD ini supaya supaya sesuai dengan komitmen yang dibuat. Nah, untuk itu kami yakin, kami percaya memang tidak ada semacam pemikiran bahwa nanti dikhianati atau sebagainya, enggak. Tapi ya saya mohon sekali lagi, ketika ini ada meeting, nanti ada hasil yang jelas diuji. Masalah utama sekali. Menurut saya nggak bisa ditawar-tawar ini kalau begitu mau berjalan. Apapun alasannya itu nggak bisa. Nah sekarang kalau misalnya alasan mitra semakin banyak, antri dan sebagainya, itu kan menunjukkan ketidaksiapan dari manajemen menghadapi mitra yang berkembang. Nah alasan itu saya pikir alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Mestinya yang namanya bisnis ketika berjalan otomatis mitra banyak, ya kita persiapkanlah bagaimana teknisnya. Jika mitra semakin banyak, WD semakin antri, ya bagaimana solusinya? Kalau misalnya ke satu bank yang belum memungkinkan, ya kita cari solusi. Misalnya Pak Mandala Cibu misalnya kan bisa mempercayakan kepada tim akademi, Mas Doni atau Mas Edo, ini bisa menjadi solusi. Kalau ini tidak dijalankan, saya yakin mereka akan selalu negatif. Mereka akan mempunyai penilaian bahwa ini dikhianati dan seterusnya.
Itu bahaya sekali, Pak. Nah itu. Jadi saya mohon meeting hari ini itu goalnya di situ. WD yang sudah lebih dari 5 hari ini harus approve, Pak. Kalau tidak, sudah saya nggak bisa bicara apa-apa. Karena di sini menyangkut tentang amanah. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa dikatakan amanah ketika dia komitmen dengan apa yang disampaikan. Itu yang pertama, Pak. Jadi masalah WD. Oh, masalah RO, saya kira memang kedua itu. Jadi masalah WD ini merupakan suatu hal yang sangat urgent sekali. Kemudian untuk yang disampaikan oleh Pak Dadi tadi dengan sistem network dan sebagainya itu memang sebenarnya arah kita ke sana. Jadi saya tidak menyinggung itu. Yang poin yang saya utamakan adalah di WD ini karena menyangkut tentang amanah. Bagaimanapun yang namanya kepemimpinan dimanapun, apalagi di bisnis, ini kan empat pokok itu yang urgent ya. Jadi kejujuran, kemudian amanah, kemudian transparansi, Pak ya, transparansi dan juga bijakan dalam mengambil keputusan. Nah, itu mungkin karena ini bulan puasa, saya tidak menyampaikan banyak-banyak. Yang penting itu saja, Pak. Jadi bagaimana amanah yang telah dipikulkan di pundak manajemen ini, terutama Pak CEO, ini benar-benar dipegang dengan baik, dipegang dengan, jangan sampai ada asumsi bahwa ini dikhianati dan sebagainya. Untuk itu hari ini kami mohon sekali lagi, kami mohon masalah WD yang sudah berlarut-larut itu hari ini bisa segera diselesaikan. Dan selanjutnya nanti apakah 3 hari atau 5 hari, yang penting komitmen. Konsisten dengan apa komitmen yang telah dibuat. Kalau tahun misalnya saat ini belum bisa 3 hari, 5 hari tidak apa-apa. Yang penting itu konsisten dan komitmen yang telah diputuskan sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan tadi tentang kejujuran dan transparansi ya. Kami mohon karena nanti kedepannya adalah tentang fisik. Nah ini otomatis kaitannya dengan saving. Kami ditanya oleh dari berbagai pertanyaan mitra-mitra ini, mereka itu menanyakan tentang kelanjutan dari protokol baru pertama kemarin. Waktu di Lembang, Pak CEO mengatakan bulan Februari akan dimulai. Dan sampai sekarang belum ada. Kemarin sudah saya tanyakan juga, kalaupun misalnya ini terkendala masalah pandemi, ya tolong disampaikan update-nya, schedule-nya sampai di mana. Jadi nanti biar kami itu bisa menjelaskan. Karena apapun yang namanya founder di lapangan itu sebagai bumper, sebagai tutupan dari semua permasalahan. Selama ini masyarakat ini kan sudah negatif dengan yang namanya bisnis online. Lah kami memberikan solusi, menawarkan solusi di GWT ini, dan mereka menerima. Tapi saat ini Pak, ini sangat drop sekali, sangat down sekali karena gara-gara itu tadi. Jadi saya mohon sekali lagi, yang kedua permasalahan nanti transparan lah. Jadi manajemen transparan tentang berapa savingnya, kemudian tentang schedule-nya sampai di mana. Nah ini agar kami sebagai founder menjadi ujung tombak dari manajemen di. Jadi sebagai corong dari manajemen. Kemudian yang ketiga tadi tentang tindak lanjut dari Zoom ini, nanti kami mohon dijadwalkan untuk offline supaya kita bisa duduk bersama, bisa saling mengisi. Karena yang namanya bisnis tidak mungkin kita berjalan sendiri. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa di GW Trade ini konsumen, bisnis apapun, yang namanya konsumen itu adalah raja. Nah, di GW Trade bukan hanya sekedar konsumen mitra, konsumen sekaligus partner. Nah ini harus benar-benar diperhatikan oleh manajemen. Yang disampaikan oleh Pak Arji bahwa harus ada kenyamanan semua mitra, ada kepastian dan ada kenyamanan, baik itu di WD, kemudian kepastian di langkah-langkah berikutnya, yaitu di exit plan-nya itu. Saya kira itu dulu Pak, terima kasih waktunya. Saya yakin kita semakin berjaya, semua kita berani itu aja. Amin. Terima kasih Bosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dulu ke
lainnya. Jadi nanti kalau ada hal-hal sebaiknya memang hal-hal yang sudah disampaikan bisa dilanjutkan ke yang lain di tingkat berulang. Ini sudah menjadi masalah utama, ini sudah kita lock ya. Jadi memang itu yang akan menjadi pembahasan utama, sehingga mari teman-teman menyampaikan boleh aspirasinya yang lain-lain. Lanjut mungkin ke lain. Dari Pati lagi kita kembali ke mana? Halo Pak, saya Pak. Oh, Pak Yono, ya monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak CEO dan Bapak 001, tim Semut Hitam Akademi dan teman-teman founder dan leader. Saya tidak akan bahas tentang WD yang dan lain-lain karena sudah disampaikan beliau Bapak Emerald. Jadi yang saya bisa mengambil intisari dari itu adalah bahwa memang hari ini kita kerja, nanti sore dapat duit, besok untuk beli beras makan, udah Pak, nggak ada yang lain. Orang kecil itu sederhana, itu nggak ada yang lain. Tetapi pada saat ini karena hari ini saja WD saya sendiri udah 5 hari lebih sudah nggak tahu mau keluar beli bensin aja nggak mampu saya. Itu yang saya sampaikan. Karena Pak, tolong terus terang di saya ini mungkin Pak Slamet dan Pak Dadi sudah bahwa saya di Pati ini sebagai player, saya bisa sehari itu bisa 3 kabupaten, Blora, Rembang dan Pati. Kemudian saya juga masuk di Purworejo. Jadi pengeluaran saya setiap bulan itu untuk bensin saja bisa 2.500.000. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini luar biasa, keluhan teman-teman di lapangan itu sangat menyedihkan sekali Pak. Kemarin di Blora itu sama keluhannya luar biasa. Kemudian di Pati sendiri, terutama di wilayah Juwana itu luar biasa. Saya hampir menangis Pak mendengar teman-teman yang di lapangan ini karena apa? Tolong kita komitmen dari awal bahwa memang bisnis BW Trade ini untuk ekonomi kerakyatan, untuk rakyat kecil. Jadi apa? Rakyat kecil ini ya perut tadi memang makan. Berarti ya kerja hari ini besok dapat uang, itu enggak yang aneh-aneh. Kemudian tentang sistem network marketing, memang ya itulah memang yang bisa berjalan di BW Trade ini karena apa? Saya sudah hampir 3 tahun di BW Trade, ya memang Pati ini yang mampu bertahan itu memang yang aset 10-5 itu memang kenyataan fakta di lapangan semacam itu. Kemudian tentang munculnya image bahwa BW Trade ini sudah mau habis dan lain-lain itu memang ya kita tidak bisa menolak, itu memang kenyataannya semacam itu. Mohon kita memang yang terpenting bahwa memang komitmen dari awal memang BW Trade ini untuk ekonomi kerakyatan, bukan untuk ekonomi rakyat menengah ke atas. Itu dari dulu memang satu koin yang dulu itu 19.500, kita punya 20.000 sudah bisa masuk di waktu itu 2018. Ya hanya bonus sponsor hanya Rp1.000, bonus superior itu hanya Rp500 itu. Saya masih kangen saat dulu kita bekerja sama, naik gunung turun gunung, kita susah, kita tanggung bareng-bareng, senang tanggung. Itulah yang saat itulah kembali di awal 2018. Bukan kita kok kembali di awal 2018, situasinya Pak, situasi kayak dulu itu yang kita inginkan. Jadi ada rasa kebersamaan di antara kita. Jadi hari ini sama sekali tidak ada. Itu sementara yang saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pribadi kangen sekali bolak-balik Pati, Pak. Ini memang Pati memang luar biasa memang. Jadi memang saya juga kangen sekali. Mungkin terkait dengan ekonomi kerakyatan, terima kasih sudah di reminding dan sudah diingatkan kembali gitu kan, karena mungkin kalau yang di kota-kota Pati yang dari 3 tahun sempat hadir pada saat pertama kali saya hadir di kota Pati itu mungkin sangat tersentuh sekali, makanya Pati sempat boom dengan ekonomi kerakyatan ini. Oke, terima kasih untuk masukannya Pak Yono. Nanti kita compile bareng-bareng ya, jadi supaya tanggapannya bisa komprehensif lah. Baik, kita lanjutkan lagi. Mas Edo, siapa yang selanjutnya? Saya. Oh, Jakarta. Ini kayaknya nggak jauh nih. Sorry. Agak mau jauh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan WD lagi ya Pak.
Enggak. Beda. Nah, Beda. Ayono tadi muter-muter WD juga. Siap, beda. Oke. Nah, ya, dari saya menambahkan untuk yang belum lengkap, karena yang sudah di awal sudah ada yang menyampaikan, terima kasih. Saya berikan apresiasi kepada manajemen terhadap kemarin ada kebijakan yang luar biasa, cukup meringankan, yaitu yang pertama adalah mengenai denda yang dari 30% sudah turun menjadi 10%. Kemudian yang kedua, mengenai adanya pemberlakuan kebijakan yang tadinya RO wajib, yang kalau seandainya dia ada denda durasi, itu sudah ditiadakan. Ini sudah meringankan. Nah, kemudian terkait dengan ini saran dan juga seandainya ada kebijakan bank baru, ini mohon untuk sebelumnya disampaikan. Seperti kemarin ketika ada minimal WD 200.000, nah ini belum ada sounding dulu. Nah, jadi kaget. Tapi ya kita pinter-pinternya lah untuk menyampaikan alasannya seperti apa. Nah kemudian mengenai kerakyatan, saya menyimak BPJT ini luar biasa bagus sekali. Sistemnya bagus sekali. Ya, tinggal bagaimana kita sesuai tracknya. Nah, untuk tadinya awal beli satu aset 19.500. Seandainya nanti kita mitra-mitra BPJT semuanya, bahkan rakyat kecil yang mampunya hanya beli satu aset aja, di kala sekarang aja dia mampu mencicil 1 bulan bisa beli satu. Karena yang kita bawa itu bukan orang-orang kaya, orang-orang yang ingin sukses. Yang saya rekrut orang-orang yang ingin sukses, bahkan tukang bakso, tukang sempol, tukang cilok itu saya angkut. Nah, tetapi kalau seandainya kemarin pernah saya coba, waktu Purkes itu bisa harga beli dengan 75.000. Nah, belinya dengan model desimal. Karena di sana digital ini, aset digital ini kan juga ada desimalnya. Mudah-mudahan bisa nanti untuk menarik daya tarik, daya minat. Karena sekarang ini selain masalah adanya kondisi yang darurat, ini supaya menjadi daya tarik. Karena BPJT harus tumbuh rasa percaya dulu, trust dan daya minat. Kalau trustnya juga susah, daya tariknya apa untuk bisa menambah aset, nanti susah. Ya nanti omset pun juga susah. Tapi kalau seandainya, kan harga aset sekarang 309.000. Nah, nanti terus akan naik, pasti. Masalahnya bertahannya lama, harganya itu naiknya kapan? Ini sudah beberapa hari. Nah, kalau seandainya mitra itu bisa membeli dengan semampunya, dan ini menjunjung tinggi bahwa kerakyatan yang disampaikan Pak Dono tadi. Nah, jadi kalau bisa membeli semampunya, ya berarti juga bonus sponsor, bonus prestasi itu juga menyesuaikan. Dan otomatis omset pun juga akan berkembang. Ingat, mungkin hanya 1, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau ini namanya semut, kita bergotong royong dan semampunya warga masyarakat itu, Indonesia itu sudah pasti akan merasa, oh enak ya memiliki aset di BPJT, enak ya membeli aset di BPJT, tidak ribet, tidak susah, dan beli semampunya. Nah, oleh karena itu masalah omset pun itu nggak jadi masalah nantinya. Dan itu regulasinya dengan adanya masalah WD. Nah, kemudian RO, saya belum tahu dulu waktu saya bergabung di 4 April 2020, kebijakan mengenai RO ini apakah sebelumnya ada sounding dulu dengan para founder atau bagaimana? Mungkin kalau memang harus sounding dulu, ya nanti kedepannya harus ada sounding dulu. Karena apa? Supaya mereka menjadi minat, semakin merasa senang dengan adanya kepemilikan aset. Karena nantinya exit plan-nya adalah saham. Supaya nanti mereka minat, percaya dengan BPJT, itu ya mengenai RO-nya harus yang wajar. Nah, memang kalau sudah sering membeli itu biasa. Nah, tapi pada dasarnya mindset orang yang di BPJT ini memang untuk
menduplikasikan, mewadahkan 5 pilar ini belum semuanya masuk. Kalau semuanya 5 pilar ini masuk, ini kita ada di Zoom ini tidak hanya 1 orang, bisa 10.000 orang. Dan tercipta bukan hanya sekedar Zoom, tapi webinar. Nah, masalahnya ya ini kita harus perbaiki, upgrade skill semuanya buat semuanya. Tidak hanya di founder, tidak hanya leader, semuanya. Ya, memang kita harus manut sama mentor. Tapi kalau memang ada kendala apapun ya mungkin di-sharingkan dengan kita supaya kita Pak 001 dan juga Pak Mandala, kita hadir di acara sharing santai sebagai penjawab. Itu luar biasa. Ketika kita tidak tahu harus menjawab apa, ya seperti kemarin hari Jumat, itu kita tidak tahu harus menjawab seperti apa. Tapi kita berupaya untuk selalu mengikuti alur. Nah itu dia. Nah mungkin seperti itu dulu ya. Karena yang penting RO, kalau saya lihat RO yang penting waktu beli purkes, note-nya tertulis program RO wajib. Mungkin nanti tindakan lebih lanjut supaya nanti tidak memberatkan. Yang penting mereka mau beli dulu. Nah, masalah kebijakan berapa-berapanya nanti bisa dikaji ulang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Cori. Oke, terima kasih Pak Cori. Tambahannya memberikan warna baru, ya kan? Nanti kita compile sekaligus dengan yang lain ya Pak Cori ya. Ya, video soalnya sudah ada. Terima kasih. Lanjut, pindah ke mana lagi? Halo, Assalamualaikum. Ya, Bang Fadli, silakan. Ya, Dari Padang nih, kita pindah ke Padang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Yusuf Ritungnya dan Bapak CEO yang luar biasa, disebut hitam yang saya hormati, dan para jajaran founder. Ya, mungkin beberapa masukan tadi teman-teman sudah banyak sampaikan. Halo. Volume yang lainnya dikecilkan dulu ya, biar nggak feedback ya. Siap. Ya, oh ada 2 handphone ini ya? Ya. Ya, takutnya sinyal hilang Pak. Oh iya. Saya pakai 2 handphone. Oke, yang satu Ya, punya. kecilkan terlebih dahulu. Nah, jadi Ya, dengan sudah kan. handphone aja. Ya. Oke. Jadi mungkin beberapa masukan-masukan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya dari founder-founder yang lain. Nah, masukan dari saya mungkin ada beberapa sedikit aja, yaitu tentang RO Pak. Nah, ada beberapa keluhan juga dari mitra untuk masalah RO ini kan ada gini. Ada misalnya mereka baru join mungkin 1 bulan atau 2 bulan di BW Trade. Nah, ketika ketentuan RO itu jatuh, itu kan belum cukup 6 bulan, Pak. Nah, ini juga jadi bahan pertanyaan teman-teman. Kenapa saya baru 2 bulan itu sudah diwajibkan RO. Sementara itu kan bonus mereka kan ada sebagian yang belum, artinya baru merasakan bonus lah, tapi sudah mewajibkan bayar RO lagi. Apalagi dengan harga aset sekarang udah makin naik. Nah, ini mereka juga merasa berat, Pak. Nah, ini juga salah satu masukan dari kawan-kawan semuanya. Terus yang kedua, kalau teman-teman itu tidak melakukan RO, itu kan bonus aktif dan bonus pasifnya kan dipending tuh. Nah, ini juga ada masukan. Bagaimana nanti kalau seandainya teman-teman yang belum melakukan RO, mungkin dikarenakan belum ada uang, tapi mereka mau masih aktif, artinya mereka jalan, dan orang kan dapat bonus aktif tuh, bonus sponsor dan sebagainya. Nah, bagaimana meskipun mereka belum melakukan RO, tapi bonus aktifnya itu bisa dicairkan. Kecuali bonus pasif, Pak. Mungkin bagi hasilnya dipending dulu nggak apa-apa. Tapi bonus aktifnya bisa cair. Nah, ini juga bisa menjadi kemudahan untuk kawan-kawan di lapangan, untuk mereka aktif dapat duit, kan bisa bayar RO kembali. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu. Nah, juga itu ajukan dari kawan-kawan semuanya. Dan yang kedua, kalau dapat itu yang WD bonus kan awalnya 100.000 bisa di WD. Nah, bagaimana ke depannya bisa kembali seperti sedia kala lah, 100.000 bisa WD. Biar teman-teman mungkin yang bonusnya masih kecil itu bisa merasakan hasil juga di BW Trade, seperti itu. Nah, hanya itu
masukan dari saya. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk manajemen. Sekian dari saya, salam Sumber Hitam, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Duit semakin berjaya, Sumber Hitam berani itu ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadli. Ini pasti banyak Bang Fadli. yang mau disampaikan sama Bang Fadli nih, karena tembakannya luar biasa. Tapi karena sudah diwakili sama teman-teman, jadi cuma sebatas RO. Tapi pasti saya yakin banyak sebetulnya yang mau disampaikan Bang Fadli. Tapi oke, nanti kita akan bahas semua satu demi untuk kebaikan bersama. Oke, lanjut lagi. Mas Edo, siapa lagi Mas Edo? Ada yang belum? Ya, masih ada Mas Joni dari Padang, masih ada Ibu Dewi juga belum. Muharam. Pak Muharam ini kayaknya dari tadi dari visi udah mau bicara tapi ditahan-tahan kayaknya. Semangat pagi ini. Sama yakin gitu. Jadi mau protes tapi tetap yakin, tetap jalan tapi mau protes ya. Ya tadi Pak Muharam. Boleh mana? Atau kalau memang sudah merasa diwakili nggak apa-apa, tapi kalau bisa tetap bicara. Terima kasih, saya sudah disampaikan. Sebenarnya prinsipnya sama. Atau Selamat pagi, Bos. Ya, ada Ibu Dewi, Pak. Bu Dewi. Para founder ya. Juga 001 Pak CEO juga ya, semangat pagi, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat, berjaya, Sumber Hitam berani tajai. Dahsyat luar biasa ya meeting kita pagi hari ini ya, kawan-kawannya semua ya. Alhamdulillah untuk yang dari sayanya sudah terwakili dari teman-teman semua ya. Nah, saya berharap untuk kedepannya kita semua bisa saling bergandeng tangan, saling bekerja sama seperti moto kita yaitu Semut Hitam. Ya, saling gotong royong kita. Saya berharap memang benar-benar di BW Trade ini gitu. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan founder semua sudah mewakili. Hanya itu dari saya ya. Mungkin saya karena saya salah satunya Wonder Woman-nya ya di BW Trade ya, Sri Kandinya BW Trade ya founder. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusuf, Pak Mandala dan teman-teman semua. Salam Sumber Hitam, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Terima kasih Bu Dewi. Perlu ada unsur Sri Kandi dalam komunitas itu, perlu ada adem. Selesainya adem. Emang unsur keibuan itu memang perlu ya kan. Makanya kalimat terakhir itu kayak sayang itu cuma ada di wanita ya kan. Jadi memang perlu ada kayak gini. Jadi untuk mengademkan suasana ya kan. Nah, oke. Lanjut sisa Pak Muharam silakan, atau Pak Joni dari Padang, monggo. Yang penting harus bersuara, Pak. Walaupun hanya senyum, sapa dan salam ya kan. Dukungan doa dan lain-lain. Tetap harus bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, mungkin semua mendivokasi semua tadi itu udah diwakilin semua kepada ponder dan teman-teman semua. Ya, saya juga mengharap juga seperti Pak Parli tadi, saya ulangi lagi, itu mengenai RO juga, Pak. Ya, mungkin pertanyaan dari teman-teman juga atau mitra-mitra di lapangan. Kita mengajak teman baru hari ini, terus besok langsung lagi RO, itu kan juga wajar, Pak. Juga menyangkut tentang RO juga WD-nya juga kan belum merasakan hasil, langsung RO kan gitu, Pak. Ya gitu juga Pak, semuanya tentang Bang Fadli tadi udah lengkap juga semua, tapi saya mengarahkan lagi kan, satukan lagi atau mensempurnakan gitu. Pertama kan kita kan di lapangan seperti itu, Pak. Baru awal bergerak kok langsung RO gitu. Nah di situ Pak pertanyaannya mitra. Nah juga bisa ditanggapi semua nanti Pak. Baik. Ya gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia lah. Bermanfaat. Sehat, sukses, bermanfaat. Dahsyat ini. Terakhir ini kayaknya Pak Mungkas nih. Silakan Pak. Ya, Kayaknya Pak Muharam. tinggal Pak Muharam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, yes. Salam Sumber Hitam, bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. BW Trade semakin berjaya, Sumber Hitam berani itu ajaib. Alhamdulillah wa syukurillah, saya dipertemukan bersama CO dan 001 di pagi hari ini, luar biasa dahsyat ya. Pertanyaan-pertanyaan dari saya
dari lubuk hati yang paling dalam sudah terwakili oleh para founder ya. Untuk masalah yang belum tersampaikan juga ada sih sebenarnya masalah tentang dari jumlah yang sekarang untuk gula-gulanya gitu Pak, gula-gula. Sebagai gula-gula yang awalnya dulu waktu saya join kan 5 aset udah dapat bagi hasil. Nah, sekarang sudah turun 4 aset. Nah, kalau bisa diturunkan lagi sedikit 3 atau 2 seperti itu. Jadi gula-gulanya lebih enak gitu kan. Nah, jadi itu aja Pak yang yang dari saya ya. Bisa terima atau tidak itu kan namanya usul ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih tim Sukun Hitam Academy juga para founder. Tetap bahagia, 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 sehat, sukses, bermanfaat. BW Trade semakin berjaya, Sukun Hitam berani itu acai. Luar biasa. Terima kasih Pak Muharram ya kan sebenarnya sudah mewakili informasinya. Baik dari seluruh founder sudah menyampaikan aspirasinya, mungkin pagi hari ini menjadi tonggak bersama. Tadi ada yang sudah mulai mengungkit terkait dengan masalah MOU, siap bertarung. MOU ini berarti kita siap berbaiat kan, siap bertarung bersama, gitu kan. Nah mungkin sebelum kembali ke 101 dan saya rasanya tidak adil kalau support system ini tidak bicara ini kan, support system ini bicaranya harus dua mata pisau. Jadi dua sisi. Jadi antara boleh bertanya, boleh berkomplain, tapi harus juga bisa menjawab, kan? Jadi Mas Edo dan Mas Dodi ini sebagai penggawa, sebagai support system, ini harus boleh ada sedikit pertanyaan juga nggak apa-apa. Kalau memang ternyata ada kegelisahan di support system juga, tapi rasanya harus sudah mulai menjawab. Jadi saya kembalikan dulu ke Mas Edo dan Mas Doni, nanti mungkin